Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Rumansyah dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2025, Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai bahasa pemrograman C++ dan penerapannya pada program robot yang menggunakan web Tinkercad. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara memprogram, merangkai, dan apa saja yang ada di robot. Jadi itu. Oke, langsung saja. Pertama, saya ingin menjelaskan apa itu C++. Nah, programan tinggi berorientasi objek Strauss-Trup sebagai perluasan dari bahasa. Saya digunakan secara luas untuk mengembangkan perangkat lunak sistem, aplikasi berkinerja tinggi, dan perangkat keras. C++ dikenal karena kecepatannya, fleksibilitasnya, dan kemampuannya untuk mengontrol sumber daya sistem secara langsung. Contoh penggunaan C++. C++ biasa digunakan juga di sistem operasi termasuk Windows, macOS, dan Linux. Untuk mengembangkan game juga C++ adalah bahasa utama untuk membuat mesin game karena membutuhkan kinerja yang sangat efisien dan kontrol perangkat keras yang mendalam dan lainnya. Akan menyampaikan cara untuk memprogram C++ pada web Tinkercad. Langkah pertama, teman-teman masuk ke web Tinkercad. Yang pertama kali teman-teman diminta untuk menggunakan akun Google atau akun Apple karena sudah pernah. Jadi ya langsung masuk ke menu utamanya. Ini adalah menu utama dari pada web Tinkercad ini. Kalian tidak hanya untuk membuat program simulasi juga, tapi untuk video kali ini saya akan menyampaikan cara untuk membuat sirkuit rangkaian robot atau yang nantinya akan menggunakan bahasa pemrograman C++. Kalian masuk ke create dan ke sirkuit. Kita tunggu. Nah, saya sedikit menjelaskan mengenai apa saja yang nantinya kita lakukan. Ini saya akan menjelaskan ini adalah sebuah alat yang nantinya kita akan memprogram. Jadi program kita nantinya akan kita upload pada ini microcontroller ini, sifatnya Arduino Uno. Pada Arduino ini dia memiliki fungsi untuk mengontrol sistem kita. Di sini juga ada pin outnya, ada beberapa pin digital, out power, dan pin out analog. Setiap pin out ini memiliki fungsinya masing-masing. Nah, saja. Oh ya, pada pemrograman ini, pada penerapannya di robotika, robot itu memiliki 3 hal utama ya, yaitu sensor, aktuator, dan processing. Nah, di sini nantinya kita juga akan menerapkan 3 hal itu. Baik, tadi sedikit terpotong. Nah, sampai mana ya? Oh ya, saya akan menyampaikan fungsi-fungsi dari pin out Arduino Uno ini.
setiap pin out yang memiliki fungsi masing-masing. Nah, ini ya. Pada pin out Arduino memiliki, yang pertama ini ada port power DC yang nantinya untuk kita memberikan sumber tegangan untuk Arduino kita. Di sini juga ada port USB untuk mengupload program kita. Jadi nanti kita hubungkan USB dari laptop kita ke Arduino, nanti kita bisa mengupload program kita. Lalu di sini juga ada pin power, di sini juga ada pin 3V3, 5V, ground, dan V input. Kalian ingin menggunakan baterai, kalian bisa masukkan ke V input ini untuk inputan baterai kalian ya, outputan dari baterai kalian. Di sini juga ada pin analog dan juga pin digital. Jadi itu adalah masing-masing fungsi dari pin out Arduino. Nah, langsung saja kita akan langkah pertama ya, pembacaan sensor. Jadi kita membuat program untuk membaca sebuah sensor. Nah, di sini saya akan menggunakan sensor di sini saya akan menggunakan sensor PIR. Mungkin saya akan menggunakan sensor PIR ya, atau sensor gerak. Nanti juga akan sebuah output. Lalu di sini saya akan tambahkan LED dan satu lagi. Untuk yang satunya kita akan kasih green. Nah, nantinya saya akan membuat program itu jika ada gerakan maka LED merah nyala, namun jika tidak ada gerakan maka LED hijau menyala. Jadi mungkin seperti alarm, nyalakan resistor agar tidak panasnya LED. Nah, langkah pertama kita akan memwiring dulu. Kita akan hubungkan ground ke kaki dari LED. Nah, tinggal kita sambungkan ke anoda ke pin out yang kita gunakan. Pin 3 di sensor PIR-nya ini dia powernya ground. Sama seperti tadi kita hubungkan ke ground, power ke power. Powernya kita menerima volt ya. Oh ya, sinyalnya tidak apa, kita pakai pin 2. Nah, jadi ini wiringnya memang kurang rapi, tapi ya pin out. Oke, nanti kita akan
membuat di sini teman-teman bisa menggunakan block programming, namun saya akan menggunakan programming saja karena lebih enak. Nah, langkah pertama kalian definisikan port yang kalian pakai. Di sini untuk hijau saya menggunakan uh, 3 ya tadi ya. Untuk kasih titik koma. Untuk LED merah saya menggunakan pin 6. Juga untuk sensor peer menggunakan pin 6. Di sini kita telah mendefinisikan yaitu pin 3 sama dengan untuk LED hijau dan untuk LED pin 2 untuk sensor peer. Nah, sekarang kita juga harus mengplotkan atau juga memberikan perintah untuk pin-pin ini itu dibuat untuk apa. Jadi contohnya sini kita menggunakan pin 3. Nah, pin 3 kan LED hijau, berarti LED hijau tadi untuk apa? Untuk menyalakan warna LED hijau. Jadi kita bisa menganggap pin itu pin output ya. Jadi kita bisa saja pin mode LED hijau output, lalu pin mode LED juga output. Pin mode sensor peer input. Nah, di sini kita sudah memasangkan pin out dan pin. Nah, sekarang kita ini juga ada void setup dan void loop. Jadi void itu adalah void kita men-setup. Nah, seperti tadi kita akan men-setup pin mode kita, yaitu output dan input. Nah, void loop ini kita akan memberikan kita diulang-ulang. Jadi kita akan menuliskan program kita di sini. Kita hapus dulu yang ini. Kita akan itu untuk membaca input. Jadi caranya kita tulis saja data peer dengan digital read sensor peer. Jadi pada fungsi ini ya kita juga jangan lupa menuliskan variabel data peer ya. Nah, di sini kita sudah mendefinisikan data peer. Tapi itu adalah digital read. Jadi digital read itu adalah membaca sensor peer. Ada suatu inputan atau tidak. Kita tulisin aja di sini if data peer sama dengan 1, maka
digital right, LED merah, high, delay, kasih delay langsung saja. Nah, sini nanti jika hampir sama dengan 1, maka digital right coba kita cek simulasinya. Sebentar. Kita beri sini karena ada gerakan di sini. Coba maka di sini ada gerakan. Ada gerakan. Di sini kita bisa lihat mati kan ini kan anetnya kan. Nah, jangan menyala. Pemakaian ini untuk memulai ulang program kita. Kita akan saja else if data akhir sama dengan 0, maka digital right hijau. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita adakan di sini. Juga. Nah, ini kita coba lupa mematikannya. Jadi kita menggunakan copy aja ini. Kita ganti low. Ini tidak. Nah, di sini kita bisa lihat LED hijaunya nyala, LED merahnya mati.
kita pakai if saja biar mudah. Nah, coba kita gerakan. Di sini sudah mati ya LED hijaunya ya. Lihat merahnya nyala. Jadi itu. Nah, ini adalah membaca. Sekarang kita akan coba menggerakkan motor, guys. Jadi sini kita akan mengganti jadi motor. Jadi jika gerakan maka motornya akan menyala. Kita tinggal ditaruh di sini. Dan pakai pin, coba ya, kita start. Sini masih 0 rpm nya, jadi motor belum bergerak. Apa yang terjadi? Nah, motor rpm nya 50 rpm karena di sini belum bergerak BPM dan menyambungkan ke output 5 volt, jadi ya, dan belum bisa diatur. Jadi intinya tadi program yang untuk gerakan sebuah motor seperti itu. Oh iya, dari C++ ini berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya karena cukup tergolong banyak sekali strukturnya seperti titik koma, terus kurung kurawal, kurung buka, tutup kurung. Jadi nah, kita juga ini blok adalah sebuah web yang berbasis blok ya. Ini kita menggunakan seperti contohnya JavaScript atau Python, PHP, atau bahkan Dart atau Lua. Jadi ya sama di C++ ini juga ada blok ya di sini. Sini teman-teman juga bisa menambahkan hilang tadi ya. Agar program kalian ini bisa dibaca dan cukup rapi ya. Jadi ya, kalau bisa memprogram juga asal namun juga bisa rapi untuk dibaca. Nah, untuk langkah kita sendiri nantinya jika kalian bisa mempelajari C++, kalian bisa untuk melanjutkan ke seperti tadi object oriented programming, masih banyak lagi STL atau template. Nantinya juga kita akan belajar seperti itu. Nah, sekarang saya akan coba membuat sebuah program C++ pada Visual Studio ya. Oke, baik. Maaf tadi terpotong ya. Sebenarnya tadi saya sudah banyak sekali menyampaikan, namun entah kenapa tadi terjadi ya. Saya harus dari awal ya harusnya ya. Di sini sengaja saya akan
membuat program, yaitu untuk membaca sebuah sensor dan juga untuk menggerakkan ya, sama materi yang kemarin, tugas materi ini yaitu pembacaan sensor, kontrol motor, dan demo hasil dari dengan tinkerCAD. Nah, di sini akan mengontrol motor, akan pembacaan sensor ya. Jadi jika ada sebuah inputan, jika sensor maka nanti akan menggerakkan motor. Jadi seperti itu, cukup singkat. Nah, sini saya akan menyambungkan terlebih dahulu. Jadi kita pin out 3. Nah, seperti ini. Langsung saja kita akan buat programnya di text programming. Di sini kita bisa menggunakan block programming atau text programming. Namun karena saya lebih suka untuk membuat programming, saya akan dari text programming. Nah, sebelum kita membuat program untuk menyalakan motor menggunakan data dari sensor, kita harus mendefinisikan dulu pin out yang kita pakai. Pinnya kita tulis constant, lalu motor sama dengan di pin 3. Nah, jadi cara membacanya adalah cons ini adalah sebuah data. Sini ada variabel motor berada di pin 3. Lalu di bawahnya constant adalah konstanta atau tetap. Jadi ini adalah tipe data dan variabel yang tetap. Jadi motor ini tetap berada di 3. Ini peer adalah sensor ada di pin 2. Lalu di sini juga ada, kita akan menggunakan variabel data untuk membaca inputan dari peer seperti ini. Di sini juga ada voice setup dan void setup dan YouTube. Ini adalah kita untuk men-setup semua pin atau ini void itu sekali dan void loop itu berulang-ulang. Kita lakukan sekali, yaitu pertama untuk mengatur in out. Di sini kita tulis saja in out. Untuk motor adalah output, sedangkan untuk pin mod peer adalah input. Nah, cukup seperti ini. Lalu di sini kita buat program ulangan untuk mendeteksi peer-nya. Jadi kita tadi sudah membuat variabel, kita saja seperti ini sama dengan digital atau membaca sebuah input dari motor atau dari peer maksudnya. Nah, seperti ini yang tempat titik 2. Lalu kita akan menggunakan logika sederhana if tapi sama dengan 1 high, maka digital menyalakan motor high. Lalu di sini kita juga akan menggunakan else
Files, kita bright, motor low, ya. Kita start. Nah, di sini namun jika kita gerakkan, apa yang terjadi? Kita lihat. Nah, kayak ini karena kita tidak motor driver ya, dan langsung menyalakan di LED. Ya, apa-apa. Jadi kita berhasil menyalakan, membaca sebuah artinya, silakan kita lihat. Nah, ini bergerak. Namun jika tidak nantinya, maka sensor ini akan mati. Jadi seperti itu. Nah, bisa lihat di sini mati kan. Nah, di bahasa pemrograman ini juga terdapat perbedaan ya. Apa lain ini sintaks dari siklus ini ada titik koma, ada untuk membuat sebuah komen menggunakan /2. Jika dia pakainya hashtag atau 3 mungkin. Sini juga ada tutup kurung, jadi seperti itu. Nah, saya juga akan ada web blog ini. Google ini juga dia bisa menggunakan bahasa pemrograman lain, namun dengan menggunakan sistem blok. Sini kita bisa lihat sebagai contoh, kita akan membuat program hello world di sini. Sini banyak sekali ya untuk function variabel di blok ini. Oke. Juga ada beberapa bahasa pemrograman seperti JavaScript, Python, dan PHP dan lain-lain. Seperti itu. Nah, untuk konsep inti C++ dan cara menuliskan kode rapi, teman-teman bisa menulisnya dengan rapi seperti menambah komen, lalu menyamakan titik kurung bawahnya. Stop dulu sini agar dapat dibaca dengan ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, seperti itu. Nah, untuk langkah lanjutan, nanti kita bisa belajar object oriented programming, STL, template, atau integrasi IoT dengan hardware langsung ya. Ini kan masih simulasi, nanti juga bisa menggunakan hardware langsung.
Nah, sekarang saya akan menyampaikan C++ menggunakan konteks programming seperti video code ya. Nah, ini kita akan membuat program Hello World pada Visual Studio menggunakan bahasa pemrograman C++. Jadi langsung saja kita buka Visual Studio ya. Kita tunggu sebentar ya. Ini sudah muncul di ya. Sebentar. Nah, untuk awal sendiri, sebentar, masih like. Baru ya, new text ini untuk new text. Kita masih belum menginstal extension atau pemrograman C++, teman-teman juga bisa menambahkannya di sini. Bukan yang ini, di extension kan bisa jadi CP. Bentar. Nah, maka pertama kita install dulu ya, terus bentar plus ya. Dari Microsoft juga ya. Sini juga sambil menunggu penginstalan, kita save dulu saja ini. Control F. Ini nanti kita buat bahasa plus kita cek di plus. Nah ini nah sekarang kita langsung saja kita import dulu library yang kita pakai,
Di sini kita bisa menggunakan, kita list hashtag include terus STT, atau mungkin saya sudah pernah membuat program di sini. Program yang sudah saya buat, pertama kita menggunakan import CIO sebagai di sini juga ada in main. Lalu di sini kita in main sama text hello world. Di sini juga ada komennya. Hello world menandakan belum berhasil. Jadi ya, kita coba kita run. Ini untuk struktur dasar kode in main, terus untuk berawal dan juga ada printf untuk mencetak dan return. Sepertinya input error karena mungkin saya belum menginstal library stdio ya. Mungkin langsung saja di sini kita install aja. Terdapat error. Untuk kenapa program saya yang terjadi dengan program saya? Nah, mungkin terdapat error ya, tapi tidak apa-apa. Di sini juga struktur dari penulisan C++ nya hello dan outputnya masih bisa tampil karena tererror. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.